Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dinda Angelika dari kelas Sosiologi A semester 4, akan menjelaskan materi mengenai teori dan biografi tokoh sosiologi Emile Durkheim. Tokoh sosiologi Emile Durkheim bernama lengkap David Emile Durkheim, dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial, yaitu L'Année Sociologique pada tahun 1896. Emile Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858 di Épinal, Prancis. Ia meninggal pada tanggal 15 November 1917 di Paris, Prancis. Emile Durkheim adalah mahasiswa yang cepat matang. Ia masuk ke École Normale Supérieure pada tahun 1879. Minat Durkheim dalam fenomena sosial juga didorong oleh politik. Seorang yang berpandangan seperti Durkheim tidak mungkin memperoleh pengangkatan akademik yang penting di Paris. Dan karena itu, belajar sosiologi selama setahun di Jerman. Ia pergi ke Bordeaux pada tahun 1887, yang saat itu baru saja membuka pusat pendidikan guru yang pertama di Prancis. Di sana ia mengajar pedagogi dan ilmu sosial dalam kurikulumnya. Durkheim juga seorang Yahudi dan sosialis, berada di dalam posisi minoritas secara politik, suatu situasi yang sekuler. Teori-teori yang dimiliki oleh Emile Durkheim yaitu ada teori solidaritas. Teori solidaritas terbagi menjadi dua, yaitu teori solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan teori solidaritas menurut Emile Durkheim. Masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Akan tetapi, pembagian pekerjaan yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain. Solidaritas menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dan satu kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama. Yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Yang kedua yaitu ada solidaritas mekanis, yaitu dibentuk oleh hukum represif, yaitu di mana pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada solidaritas organik. Solidaritas organik menurut Emile Durkheim ini dibentuk oleh hukum restitutif, yaitu ia bertujuan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks. Ada teori yang terakhir yang disampaikan oleh Durkheim yaitu tentang fakta sosial, yaitu the rule of sociology method, yaitu di mana seluruh cara bertindak atau maupun tidak yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal. Atau juga dikatakan bahwa fakta sosial bisa juga disebut fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum yang dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama. Dua tipe ranah fakta sosial itu ada dua. Yang pertama ada fakta sosial material, yaitu yang bisa diamati, dan yang kedua ada fakta sosial non material, yaitu memiliki batasan yang tertentu. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai tokoh sosiologi Emile Durkheim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.